Saudara pernah meneliti ijazah Kali ini ijazah palsu begitu? Roy Suryo dibuat tidak berkutik karena pengadilan itu di bawah sumpah, dia nggak berani berbohong lagi. Saudara pernah meneliti ijazah belum? Kasus ijazah palsu begitu? Orang memiliki ijazah palsu saja jarang yang ada. Ya. Kemudian saya lebih banyak menguji memang betul. Ini adalah kasus ijazah yang saya teliti untuk pertama kali. Ya, baik. Kaitannya dengan membandingkan, Anda kan meneliti foto dan sebagainya. Apakah? Metodenya maaf, ya. Sebelum nanti jadi salah arti kan. Tapi metode yang digunakan sama, karena sama-sama barang digital, sama-sama gambar, ya. sama-sama picture. Software-nya juga sama. Nah, pertanyaan saya mau mengarah ke situ. Ya. Kalau tadi saudara mengatakan bahwa foto A, foto B diujinya depan sidang, ya. Apakah untuk menguji ijazah itu juga ijazah yang asli dan ijazah yang palsu dan sebagainya, ijazah seri 1, 2, 3, 4, 6 juga harus dihadirkan di depan sidang? Itu pertanyaan saya. Harus dihadirkan. Harus dihadirkan di depan sidang. Ya. Jika demikian, selama saudara mengikuti, saudara kan diundang di televisi itu sudah puluhan, mungkin ratusan kali. Dan saudara dihadirkan di Mabes Polri, entah dalam kapasitas diperiksa atau tidak ya, dengan keahlian saudara, apakah pernah saudara mendapatkan informasi tentang ijazah asli Pak Presiden ke-7? Tidak, satu-satu yang kami pernah diperlihatkan dan disebut-sebut, kami quote and quote ya. Mau ditunjukkan, dipaksakan kalau itu ijazahnya hanya pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu pada gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Ya. Selain itu tidak pernah ada sosok ijazah yang ditampilkan. Jadi karena saudara ahli, saudara boleh berpendapat. Ya. Menurut pendapat saudara, apakah keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo itu harus diuji langsung di depan pengadilan, bukan hanya narasi? Pendapat Anda? Harus diuji di depan pengadilan dengan ahli yang independen. Ya, jadi makanya dalam kasus yang lain, silahkan hadirkan ahli yang independen, tapi ahli yang benar-benar tidak di bawah pengaruh dari institusi manapun yang terlibat langsung atau pihak yang ada di dalam kasus. Pertanyaan saya yang terakhir dari kami, saya tidak tahu dari rekan kami, apakah selama ini di forum apapun ya, sengketa tentang satu kelompok yang mengatakan ijazah itu asli, satu kelompok yang mengatakan itu ijazah asli, pernah diuji di persidangan dan diselesaikan oleh negara? Sepanjang saya tahu memang kasus-kasus itu pernah melibatkan sahabat saya yang sudah almarhum, ya. Omar waktu itu diselesaikan dan memang terbukti kalau di sidang. Demikian juga yang barusan terjadi pada gubernur atau bupati ya, Bangka Belitung itu. Wakil gubernur. Ya. Itu juga diuji di sidang dan artinya memang terbukti ijazahnya yang dihadirkan itu palsu, ya harus dihadirkan. Yang terakhir kaitannya dengan perkara ini, tolong didengarkan baik-baik pertanyaan saya. Apakah selama ini sengketa ijazah Presiden ke-7 Pak Joko Widodo pernah dibuktikan di depan persidangan? Itu saja pertanyaan. Saya belum pernah mendengar. Terima kasih. Cukup? Cukup yang terima kasih yang Bapak Roy Suryo ya. Pertanyaan itu saya ingin sangat menguasai teknik. menanyakan bahwa pendapat yang saudara kemukakan ini berdasarkan hasil analisis. Atau dengan kata lain merupakan hasil penelitian yang telah saudara lakukan berkaitan dengan ijazah Bapak Jokowi. Nah, kalau saya memperhatikan atas kesimpulan saudara memberikan kesimpulan bahwa skripsi tidak diuji sama dengan tidak lulus. Dengan demikian ijazah 99,9% adalah palsu. Nah, pertanyaan saya, sebelum saudara memberikan konklusi atau simpulan bahwa Pak Jokowi tidak diuji terkait dengan skripsi sebagaimana yang pernah ditampilkan ketika saudara berkunjung di Fakultas Kehutanan, apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara
ada dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut apa saudara lihat terdapat adanya ruang kosong yang tanpa tanda tangan itu. Apakah hal itu pernah saudara melakukan wawancara terhadap dekan Fakultas Kehutanan atau siapa yang punya otoritas untuk memberikan jawaban atas persoalan tersebut? Ini fakta. Silakan saudara. Ini fakta. Terima kasih sebelumnya tergugat. Izin majelis, saya baru pertama kali ini mengalami, karena saya sudah ratusan kali mengalami sebagai ahli, dan hanya beberapa di antaranya pihak yang tergugat atau pihak yang penuntut umum. Kalau sepanjang pengetahuan saya, kalau yang bersangkutan menyatakan keberatan atas kehadiran saya, dan kemudian memberikan contoh kepada majelis, oke, ini kami keberatan, tolong dicatat. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Bapak kan keberatan. Saya jelek-jelek begini sudah sering hadir di persidangan, Bapak. Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Terima kasih. Yang mulia, karena ahli tidak Menjawab. bersedia untuk menjawab atas pertanyaan yang kami sampaikan, maka kami pun tidak akan menyampaikan pertanyaan atau minta pendapat, melainkan kami tetap menolak atas kehadiran ahli dan menyatakan menolak atas segala keterangan yang disampaikan di persidangan. Terima kasih yang mulia. Disampaikan kesimpulan. Baik. Selanjutnya tergugat 2, 3 dan tergugat. Ada pertanyaan? Ada di sini. Lanjutkan. Tadi nggak keberatan ya? Saya tidak menyampaikan. Oke. Saya jawab. Terima kasih. Oke, saya mau bertanya terkait dengan saudara ahli kan tadi menyatakan bahwa Izin majelis, saya tetap menghadap majelis ya, saya tidak menghadap. tidak usah. Terkait dari tadi yang disampaikan oleh ahli adalah ahli telematika. Tadi disampaikan bahwa ahli telekomunikasi media informatika kan itu bisa memeriksa terkait dengan dokumen analog. Nah, dari permasalahan yang saudara miliki apakah selain spesimen berupa dokumen digital yang saudara peroleh dari website X dari Dian Sandi tadi, adakah dokumen analog yang saudara jadikan dasar dalam penelitian saudara adalah berupa penelitian? Baik, jadi ada dua aspek yang saya teliti. Yang pertama adalah ijazah, yang kedua adalah skripsi. Sebagaimana saya jelaskan, skripsi saya pegang primary evidence, bukti primer langsung dari Prof. Pening Dasworo waktu itu dan juga dari Dr. Ali Sujiwo di 2109 tanggal 15. Untuk ijazah, memang hanya berdasarkan pada upload Diansa, dan ini ditegaskan langsung oleh kuasa hukum Bapak Jokowi, yaitu Pak Rifai. Mohon izin saya, dan tadi malam saya tegaskan lagi di acara. Saudara Rifai pun menyampaikan bahwa ijazah Dian Sandi adalah ijazah yang sama dengan ijazah yang dimiliki oleh saudara Jokowi. Dan Dian Sandi pun juga sudah sehari setelah posting itu dia minta izin kepada Jokowi, dan pada pemberitaan jelas betul media mainstream yang saya kutip, bukan media biasa. Jokowi juga mengatakan ya ijazah saya. Jadi artinya dengan pengakuan itu, dan berkali-kali saya buktikan ketika kasus foto mantan presiden Abdullah itu, yang saya periksa adalah juga klise analog. Tapi artinya setelah itu saya proses namanya AND converter, analog to digital converter. Akhirnya analisis saya lakukan secara digital. Jadi sekarang, sebagaimana kesaksian juga Profesor Tono Saksono, yang namanya alat bukti cukup dibaca digitalnya, sehingga kita bisa melakukan proses pemeriksaan. Saya gunakan analogi yang lain, ya. Misalnya kita memeriksa seorang ibu,
yang kemudian memeriksa kandungan. Kalau dulu dokter, kebetulan saya punya, jadi saya sah mengatakan ini majelis, karena saya bergelar magister ini juga saya prokes ya. Itu dokter bisa memeriksa untuk seorang yang hamil. Kalau dulu dengan stetoskop dia hanya menggunakan KLK, sekarang dengan yang namanya USG, ultrasonografi. Ultrasonografi adalah digital. Gambar yang muncul dulu hitam putih. Sekarang gambar yang muncul sudah berwarna, bahkan 3 dimensi. Jadi jawaban saya cukup memeriksa digitalnya, apalagi itu sudah didukung dengan kesaksian beberapa pihak terkait. Jadi tidak perlu saya memeriksa analognya. Apalagi analog itu sudah ratusan kali diminta untuk dihadirkan, dan satu-satunya yang pernah dihadirkan adalah pada tanggal 15 Desember tahun 2025 di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, dan itu pun kami hanya diperbolehkan untuk melihat selama 5 menit, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, apalagi meraba dan juga memotret. Tapi itu pun saya katakan 99,9% palsu. Itu saja. Kemudian lanjut lagi, tadi penelitian saudara kan mendasari bahwa itu diambil dari dokumen yang diupload oleh Dian Sandi awalnya ya. Dokumen yang diambil dari Dian Sandi kemudian yang saudara paparkan itu saudara